Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan pada matriks. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan pada matriks ada syarat ketentuan yang berlaku. Syaratnya yang harus kalian ingat yaitu ordonya harus sama. Maksudnya dari ordo harus sama itu apa sih? Berarti banyaknya baris dan banyaknya kolom itu harus sama. Seperti itu. Oke, kalau gitu kita langsung ke contoh soal. Jadi ini misalnya nih diketahui matriks A ada elemennya ini 2, negatif 3, 1, kemudian 4, 0, 2, kemudian negatif 3, negatif 2, dan 1. Kemudian ini ada matriks B dan yang di sana ada matriks C. Oke, untuk memudahkan kita mengecek pertama, bisakah matriks ini dijumlahkan atau dikurangkan? Cara pertama yaitu kalian tentukan dulu ordo masing-masing dari matriks tersebut. Jadi kita lihat untuk yang matriks A barisnya ada 3, 1, 2, 3, berarti kita tulis 3 kali kolomnya ada berapa? Coba kita cek 1, 2, 3, berarti kolomnya ada 3. Berarti ordonya dari matriks A adalah 3 kali 3. Untuk matriks B kita cek lagi, banyaknya baris ada 2. Oke, ingat ya, baris itu yang mendatar, kemudian yang kolom itu adalah yang tegak. Kemudian banyaknya kolom ada 2. Berarti ordonya yaitu 2 kali 2. Untuk matriks C, ordonya sama seperti matriks B yaitu 2 kali 2. Oke, setelah kalian menentukan masing-masing ordo dari matriks yang telah diketahui, langkah selanjutnya yaitu kita langsung masuk ke soal. Misalnya, pada soal kalian disuruh menentukan nilai dari 2A. Untuk yang pertama soalnya tentukan nilai dari 2A, kemudian yang B, A tambah B, kemudian yang C yaitu 3B dikurang C. Oke, untuk yang pertama dulu kita selesaikan. Karena yang ditanyanya adalah 2A, maka kita tuliskan 2A sama dengan 2. 2 ini diperoleh dari sini, kemudian matriks A-nya kita pindahkan, yang di atas pindah ke bawah. Berarti kalau gitu anggotanya 2, negatif 3, 1, kemudian 4, 0, 2, bukan negatif 2 ya, negatif 3, negatif 2, 1, seperti itu. Oke, ingat, kalau ada angka di depannya matriks ini, maka syaratnya adalah semua elemen-elemen yang di dalam ini harus dikalikan dengan angka yang di luar. Berarti kita kalikan satu-satu. Oke, kalau gitu 2 kali 2 dapatnya 4 hasilnya, kemudian 2 kali negatif 3 dapatnya negatif 6, kemudian 2 kali 1 diperoleh 2, kemudian 2 kali 4 diperoleh 8, 2 kali 0, 0, 2 kali 2, 4, 2 kali negatif 3 yaitu negatif 6, kemudian 2 dikalikan negatif 2 dapatnya negatif 4, kemudian 2 dikali 1 hasilnya 2. Oke, jadi hasilnya seperti yang Ibu tuliskan di sini. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita kerjakan yang B. Yang B pertanyaannya adalah A ditambah B. Oke, sebelum kalian mengerjakan ini, ingat dulu syaratnya tadi. Syarat penjumlahan dua matriks yaitu ordonya harus sama. Coba kita cek. Ordo dari matriks A adalah 3 kali 3. Sedangkan ordo dari matriks B yaitu 2 kali 2. Karena ordo dari matriks A dan matriks B ini tidak sama, maka A tambah B itu tidak memiliki penyelesaian. Oke, kita tuliskan tidak memiliki penyelesaian. Sekarang kita ke soal yang ketiga, yaitu tentukan nilai dari 3B dikurang 2C. Oke, kalau seperti itu kita tuliskan lagi 3 diperoleh dari sini, kemudian B, berarti ambil matriks B-nya. Matriks B-nya yaitu 1, 1, 4, kemudian berapa lagi anggotanya? Negatif 2, negatif 2, 5. Oke. Setelah itu diapakan? Dikurang. Berarti tuliskan kembali dikurang. Berapa angkanya? 2. Matriks C. Matriks C-nya adalah anggotanya 0, negatif 1, 3,
negatif 4, seperti itu. Setelah kalian tuliskan, sama lagi langkahnya. Jika ada angka yang di luar, maka semua yang di dalam kurung ini wajib dikalikan dengan angka yang di luar. Kalau begitu kita kalikan satu-satu. 3 kali 1, 3, 3 kali 4, 12, kemudian 3 kali negatif 2, negatif 6, 3 kali 5, 15. Oke, dikurang dengan sama, karena di sini ada angka berarti harus dikalikan juga dengan yang di dalam. 2 kali 0, 0, 2 kali negatif 1, negatif 2, 2 kali 3, 6, 2 kali negatif 4 dapatnya negatif 8. Oke, kalau sudah seperti ini, gabungkan elemen yang seletak atau anggota yang seletak. Maksudnya seperti ini. Nah, 3 ini yang sama posisinya itu 0, berarti itu nanti kamu gabungkan jadi 1. Kalau gitu, kalau negatif 6, yang sama posisinya yang mana? Yang sama adalah 6, berarti kita tuliskan satu-satu. 3 diapakan? Dikurang dengan 0. Oke, terus yang ini negatif 6 dikurang berapa? 6. Oke, yang ini lagi berarti 12 dikurang negatif 2. Ingat ya, yang seletak. Kemudian yang ini berapa? 15 dikurang berapa? Berarti temannya berapa? 15. Oh, ternyata yang seletak adalah negatif 8. Berarti 15 dikurang negatif 8. Oke, kalau sudah, sekarang tinggal kita tulis hasilnya. 3 dikurang 0 diperoleh hasilnya 3. Oke, gitu ya. Negatif 6, negatif 6. Berarti punya utang 6 lagi, berarti hasilnya adalah negatif 12. Kemudian 12, karena ini minnya berdekatan jadinya plus ya. 12 ditambah 2 hasilnya adalah 14. Oke. Kemudian yang ini 15 dikurang negatif 8. Berarti karena dia berdekatan lagi, jadinya plus, berarti 15 ditambah 8 diperoleh hasilnya adalah 23. Oke, itu hasil akhirnya, yaitu 3, 14, negatif 12, 23. Jadi, dari kesimpulan pembelajaran hari ini, syarat dari penjumlahan dan pengurangan matriks yaitu apa sih? Ordo dari masing-masing matriks itu harus sama. Kalau nggak sama, berarti tidak memiliki penyelesaian. Oke, itu saja materi dari Ibu. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.